Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kimia, ilmu kimia di kelas 10 SMA dengan topik pertama, hakikat ilmu kimia. Yang namanya belajar kimia secara khusus, saya kira nanti di SMA. Diketahui bahwa IPA terdiri atas 1. Ilmu fisika, 2. Ilmu biologi, dan 3. Ilmu kimia. Ilmu fisika mempelajari tentang energi dan perubahannya. Ilmu biologi mempelajari tentang makhluk hidup. Bagaimana ilmu kimia? Ilmu kimia adalah cabang dari IPA yang mempelajari segala sesuatu tentang materi, yakni mengenai strukturnya materi, susunannya materi, sifat-sifatnya materi, perubahannya materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Itulah ilmu kimia. Jadi ilmu kimia membahas tentang materi, segala sesuatu tentang materi. Oleh karena itu perlu juga diketahui pengertian dari materi. Ini dia. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi apa saja kalau punya massa dan menempati ruang, itulah materi. Contohnya batu. Batu kan memiliki massa dan menempati ruang, ya materi. Arang, materi juga. Besi, materi juga. Tembaga, materi. Nasi, materi. Garam, materi. Meja, materi. Kursi, materi. Saya, materi. Anda pun materi. Dan lain-lain. Jadi banyak sekali contoh-contoh materi. Sementara materi ini adalah inilah yang mau dipelajari di kimia. Sementara banyak sekali. Maka untuk memudahkan mempelajarinya, materi yang sekian banyak itu perlu dikelompokkan dengan bahasa lain, diklasifikasi. Nah, klasifikasi materi, pengelompokan materi, ini dari sekian banyak materi itu bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu materi murni atau zat tunggal atau zat murni, dan campuran atau zat tidak murni. Bisa ulangi, jadi secara umum materi itu dibagi 2, yaitu zat murni dan zat tidak murni. Zat murni nama lainnya zat tunggal, sedangkan zat tidak murni nama lainnya campuran. Nah, untuk zat murni atau zat tunggal ini terdiri atas 2, unsur ataukah senyawa. Campuran terdiri atas 2 juga, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini namanya adalah larutan, sedangkan campuran heterogen itu 2 kemungkinan, bisa berupa suspensi, bisa juga berupa koloid. Nah, itu. Ini dia. Yang tadi, zat tunggal itu disebut juga zat murni, terdiri atas unsur dan senyawa. Itu zat tunggal. Secara hakiki, Tuhan menciptakan materi itu hanyalah materi murni saja, yaitu unsur dan senyawa. Karena yang bercampur di campuran ini adalah zat murni. Dia berada di tempat yang sama, berbeda jenis zat murni, disebut campuran. Jadi sebenarnya di campuran itu adalah terdiri atas zat murni atau zat tunggal yang berbeda jenis, sehingga dikatakan campuran. Jadi kalau dia tidak bercampur, murni, 2 kemungkinan, unsur atau senyawa. Dia unsur, contohnya besi.
lambang unsurnya Fe. Oksigen lambang unsurnya O. Tembaga Cu, karbon C, aluminium Al. Nah, untuk lambang unsur ini, kalau dia terdiri atas dua buah huruf, maka huruf pertamanya itu adalah huruf kapital. Huruf keduanya huruf kecil. Kalau dia satu huruf saja, huruf kapital. Contohnya oksigen O, kapital. Tembaga Cu, C-nya kapital, U-nya kecil, dan seterusnya. Kemudian kalau senyawa, ya zat murni juga. Contohnya senyawa itu adalah air. Rumus kimianya H2O. Garam rumus kimianya NaCl. Glukosa rumus kimianya C6H12O6. Dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat bahwa di senyawa itu terdiri atas lebih dari satu macam unsur. Contohnya air terdiri atas unsur H dan O. Kalau garam Na dan Cl. Kalau glukosa tiga macam, ada C, ada H, dan ada O. Itu. Kemudian campuran disebut juga zat tidak murni, terdiri atas campuran homogen atau larutan yang tadi, dan campuran heterogen, bisa berupa suspensi atau berupa koloid. Kemudian, karena dikatakan bahwa materi yang diciptakan Tuhan itu zat murni saja yang terdiri atas unsur dan senyawa, maka harus kita tahu juga apa penyusunnya unsur ini dan apa penyusunnya senyawa ini, yang disebut dengan partikel terkecil, pecahan paling kecilnya. Partikel terkecilnya unsur apa? Partikel terkecilnya senyawa apa? Ini dia. Ah, untuk partikel terkecilnya unsur disebut atom. Partikel terkecilnya senyawa disebut molekul. Jadi kalau unsur karbon misalnya, dia itu berupa atom-atom karbon saja. Tidak ada yang lain, makanya disebut tunggal, jenisnya tunggal. Misalnya unsur besi, berarti dia terdiri atas atom-atom besi saja. Tidak ada atom yang lain, satu jenis. Itu disebut tunggal. Kemudian partikel terkecil dari satu senyawa disebut molekul. Ini juga satu tunggal ini. Jadi misalnya senyawa air. Air yang kita lihat itu sebetulnya adalah bagian terkecilnya, pecahan paling kecilnya adalah molekul H2O. Molekul H2O ini bergandengan dua atom H dan satu atom O. Jadi air yang kita lihat itu gabungan dari banyak molekul H2O, molekul H2O, molekul H2O. Sampai bisa kita melihatnya. Dan satu macam saja, molekul H2O saja. Tidak ada molekul yang lain, maka disebut tunggal. Tunggal jenisnya. Tapi kapan dia bercampur dengan molekul jenis lain, misalnya molekul H2O ini air ini bercampur dengan molekul NaCl garam, ya kita sebut lagi campuran. Terdiri atas molekul-molekul air, molekul-molekul garam juga bercampur. Jadi ulangi, partikel terkecil dari satu senyawa disebut molekul. Ada senyawa yang jika dilarutkan dalam air, partikelnya tetap berupa molekul, dan ada pula yang jika dilarutkan dalam air, terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Jadi ada senyawa, partikel terkecilnya tetap molekul saja, tapi ada juga molekulnya pecah lagi menjadi ion-ion. Bisa berupa ion positif dan ion negatif. Jadi kesimpulannya, jenis partikel materi itu ada tiga, yaitu atom, molekul, dan ion.